Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan, serta Bapak Ibu Guru pendamping yang tetap setia menemani siswa-siswi kita dalam belajar pada siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih dalam pembelajaran Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik sahabat smart, pada siang hari ini kembali berjumpa lagi dengan saya, Kak Muhammad Asri, dalam kegiatan pembelajaran persiapan UTBK SNBT. Tentunya masih dalam pola pembelajaran pengetahuan dan pemahaman umum. Kalau sebelumnya saya membahas kemampuan memahami bacaan dan menulis, saat ini saya akan menjelaskan untuk materi sub kedua, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Untuk materi sintaksis, fungsi, dan pola kalimat. Baik, langsung saja adik-adik sahabat smart, kita masuk di materinya. Nah, jadi sebelumnya tentunya kalian harus mengetahui dulu apa itu sintaksis. Jadi, sintaksis adalah cabang linguistik atau kebahasaan yang mempelajari susunan kalimat. Artinya, di materi sintaksis kita akan membahas mengenai seluk-beluk proses pembentukan sebuah kalimat. Diawali dari pertemuan hari ini yaitu fungsi dan pola kalimat. Yang pertama adalah fungsi-fungsi kalimat. Yang pertama, ya, fungsi kalimat yang pertama adalah subjek. Ya. Apa itu subjek, adik-adik sahabat smart? Yaitu unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan suatu kalimat. Nah, di sini ada kata pokok pembicaraan. Artinya, dalam sebuah kalimat, subjek akan menduduki inti sebagai pokok pembicaraan dalam suatu kalimat. Nah, umumnya diisi oleh kata atau frasa benda, baik yang sifatnya konkret maupun yang abstrak. Contohnya, pengusaha itu telah memajukan kota ini. Pada kalimat tersebut, tentunya kedudukan subjek diisi oleh pengusaha
itu. Ya, karena dia menduduki keberadaan sebagai pokok pembicaraan dalam kalimat tersebut. Ya. Kemudian pada contoh berikutnya, berkata jujur adalah ajaran dari keluarganya. Nah, fungsi subjek dalam kalimat tersebut yaitu berkata jujur. Ya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai subjek. Semoga bisa dipahami ya, adik-adik sahabat Smart. Berikutnya, kita beralih ke predikat. Apa itu predikat? Ya. Predikat ialah unsur kalimat yang berfungsi menjelaskan subjek. Jadi keberadaannya itu dia menjelaskan posisi dari subjek. Nah, predikat memiliki fungsi yang sangat penting. Ketidakhadiran predikat dapat menyebabkan tidak jelasnya makna suatu kalimat. Ya, ingat itu bahwa ketidakhadiran predikat dapat menyebabkan tidak jelasnya makna suatu kalimat. Artinya kalau dalam pertanyaan nanti itu terkait dengan kalimat efektif seperti itu. Ya. Nah, ini yang kedua yaitu predikat. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya jelaskan dengan contoh. Nah, ini dia contohnya. Raisya menjelaskan materi yang sulit. Pada kalimat tersebut, posisi predikat ada pada kata menjelaskan. Ya, nah, tentunya Raisya di sini berkedudukan sebagai subjek. Ya, sudah pasti. Menjelaskan ya adalah predikat. Ya, seperti itu. Materi yang sulit. Kemudian contoh berikutnya adalah Pak Dudung memuji satu di antara muridnya. Nah, pada kalimat tersebut predikatnya ada pada kata memuji. Ya. Nah, Pak Dudung pasti berposisi sebagai subjek adik-adik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tentunya predikat itu akan berjenis kata kerja. Tapi tidak selamanya adik-adik. Karena predikat juga bisa diisi oleh kata sifat, kata benda, kata bilangan. Ya, jadi tidak selamanya dia diisi oleh kata kerja. Oke, baik. Semoga bisa dipahami ya adik-adik sahabat Smart. Berikutnya kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu objek dan pelengkap. Fungsi kalimat yang letaknya berada di belakang predikat. Karena itulah, keduanya sering tertukar dan bahkan disamakan. Padahal, sesungguhnya kedua fungsi itu memiliki karakteristik yang berbeda. Artinya dengan kata lain adik-adik sahabat Smart, objek dan pelengkap itu berbeda. Ya. Jadi dalam fungsi ya ada nanti kedudukannya dia sebagai objek, ada kedudukannya dia sebagai pelengkap. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau berikan contohnya. Ya. Ada contoh kalimat. Rani menulis surat. Nah, Rani menulis surat. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, saya buat kalimat Budi bermain bola. Iya. Nah, pada dua kalimat ini, ya,
saya mau tanya ke kalian. Fungsi kalimatnya apa? Kalau pada kalimat pertama, ya. Kalimat kedua fungsinya apa kira-kira? Baik. Pola kalimatnya apa? Ya. Nih, Rani di sini tentunya akan menduduki fungsi subjek. Kemudian menulis akan berfungsi sebagai predikat. Nah, surat itu akan menduduki sebagai objek. Ya, sebagai objek. Nah, untuk kalimat kedua, Budi bermain bola, kalimatnya adalah fungsinya Budi di sini sebagai subjek, bermain itu predikat, bola di sini apakah objek? Bukan. Bola di sini adalah pelengkap. Saya singkat saja pel. Ya, maksudnya pelengkap. Nah, itulah letak perbedaannya. Sama-sama di belakang predikat, sama-sama berjenis kata benda, tetapi dalam kalimatnya dia berbeda kedudukan. Ya, surat sebagai objek, bola sebagai pelengkap. Lantas di mana perbedaannya adik-adik? Nah, kita lihat. Ya. Nah, kita lihat perbedaannya di mana. Coba kalian lihat pada kalimat pertama, predikatnya berawalan me. Ya, predikatnya berawalan me. Ya. Kemudian pada kalimat kedua, predikatnya berawalan ber. Iya, berarti letak perbedaannya ada di predikat. Ya. Nah, catatan berarti predikat ya yang berawalan me, maka setelahnya sudah pasti dia adalah objek. Predikat yang berawalan ber, maka setelahnya juga dipastikan bukan objek, melainkan bisa pelengkap, bisa keterangan. Nah, tapi kenapa bukan keterangan pada posisi bola? Karena adik-adik, sahabat Smart, kalau keterangan itu harus ada preposisinya, yaitu kata depan. Seperti di, ke, dari. Nah, itu kata depan. Berarti kalau kalimatnya Budi bermain di lapangan, berarti ya di lapangan jelas keterangan, bukan lagi pelengkap. Karena diawali dengan preposisi di. Ya, seperti itu. Nah, tapi karena di kalimat saya ini tidak ada preposisinya, maka kita pastikan bahwa bolanya adalah pelengkap. Semoga bisa dipahami ya, adik-adik sahabat Smart, perbedaan antara objek dengan pelengkap. Ya, seperti itu. Nah, kita ke berikutnya. Kita masuk ke fungsi yang keempat, yaitu keterangan. Unsur yang fungsinya menerangkan seluruh fungsi yang ada dalam suatu kalimat. Bersifat mana suka, ketidakhadiran fungsi keterangan tidak akan mengganggu struktur atau makna kalimat. Keberadaannya dapat didahului oleh kata tugas seperti di, ya, seperti di, dari, ya, ke, ketika, tentang, bagi, untuk, dengan, kalau, bila, jika, saat, walaupun, dan meskipun. Ya, itu masuk ke dalam keterangan. Ya, seperti itu. Nah, contohnya,
Adik melukis buku di studio. Berarti kalau kita mau melihat pola kalimatnya, berarti adik di sini akan berposisi sebagai apa? Subjek, melukis predikat, bukunya karena berawalan me berarti objek. Nah, inilah dia keterangannya, karena berawalan di berarti dia adalah keterangan. Ya, seperti itu. Kami akan menyelesaikan tugas itu dengan serius. Kami, posisi sebagai subjek, akan menyelesaikan predikat, tugas itu objek, dengan serius keterangan. Ya. Jadi cara membedahnya seperti itu, adik-adik sahabat smart. Ya, itu untuk keterangan. Nah, semoga sampai di sini penjelasan ke-5 fungsi dalam kalimat, adik-adik sahabat smart bisa memahaminya. Tadi ada subjek, ada predikat, ada objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal. Perhatikan kalimat berikut. Selama kajian in vivo pada tikus, ahli saraf dari Universitas Oslo, Vervaeke, menemukan bahwa sel-sel telur tertentu di sirkuit talamokortial yang mengirim sinyal sensorik dari tubuh ke konteks melalui talamus dibungkam sebentar. Pertanyaannya adalah, subjek kalimat tersebut adalah, apakah kajian in vivo, in vivio, atau ahli saraf, Universitas Oslo Vervaeke, ahli saraf dari Universitas Oslo Vervaeke, atau sel-sel tertentu. Ya, jadi adik-adik sahabat smart ini harus biasakan latihan, karena kunci untuk bisa menyelesaikan soal-soal UTBK SNBT itu adalah harus memperbanyak latihan. Nah, kita jawab bersama. Nah, berarti yang mana letak subjeknya pada kalimat ini? Tentunya ada kata selama, berarti ada tanda koma, berarti ini jatuhnya adalah sampai sini adalah keterangan. Ya, berarti sudah salah alfa, sudah salah alfa karena kajian in vivio, salah. Kemudian berarti setelah keterangan itu pasti menduduki fungsi subjek. Ahli saraf. Ini, tapi adik-adik perhatikan ada kata dari. Ingat, ada kata dari berarti itu lanjutan sebenarnya. Belum dia sebagai predikat. Itu yang harus kalian simak baik-baik, ini lanjutan. Berarti ahli saraf dari Universitas Oslo Vervaeke. Nah, barulah ada kata menemukan. Nah, menemukan itu masuk di bagian dari kata kerja. Wah, SMA 14 harus jawab deh, terima kasih. Ya, artinya menemukan ini akan menduduki fungsi predikat, adik-adik. Nah, itu harus kalian perhatikan. Maka subjeknya itu adalah mulai dari ahli saraf sampai dengan Vervaeke. Itu subjeknya. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, enggak apa-apa adik-adik sahabat smart, Tentunya kalian harus banyak lagi. Tadi saya katakan berlatih, Jadi semakin banyak latihan yang kalian kerjakan, maka tentunya perbendaharaan soal semakin banyak untuk diri kalian, Seperti itu. Jawabannya delta. Baik, kita lanjutkan ke
contoh soal yang kedua. Fungsi predikat pada kalimat tersebut adalah untuk diketahui hipokampus atau hipokampus adalah bagian kecil di otak yang berperan penting dalam memberikan ingatan informasi baru dan menghubungkan emosi dalam ingatan tersebut. Pertanyaannya tadi saya sudah bacakan, keberadaan predikatnya ada di mana? Apakah diketahui? B adalah, C memberikan, D menghubungkan, atau E berperan. Silakan, saya tunggu kalau ada yang mau menjawab. Ya, di mana letak fungsi predikatnya? Untuk diketahui, hipokampus adalah bagian kecil di otak yang berperan penting dalam memberikan ingatan informasi baru dan menghubungkan emosi dalam ingatan tersebut. Yang mana predikatnya? Ya, kalau kita lihat pada kalimat tersebut, maka ini diawali dengan keterangan, sudah pasti. Ya, karena ada kata untuk. Ya, ada kata untuk, ada koma, berarti ini pasti posisinya adalah keterangan. Ya, baik, terima kasih. C, SMA 2 Pangkep dan SMA 14 Maros, jawab C juga. Ya, berarti memberikan ya. Nah, kita lihat, kalau memberikan itu berarti ada di sini ya, adik-adik sahabat smart. Ya, ada di situ. Nah, sedangkan ya, ini sudah ada kata di depannya. Ya, ayo. Berarti kalau seperti itu, ya, maka di otak ini akan berfungsi sebagai keterangan, adik-adik. Ya, oh diganti. Oh, tetap C. Maju juga, baik. Ya, kemudian yang itu adalah perluasan dari keterangan yang berperan penting dalam itu juga perluasan ya dari keterangan, maka bukan predikatnya. Ya. Nah, berarti predikatnya itu hipokampus ini adalah subjek. Berarti yang mana predikatnya? Adik-adik sahabat smart? Ya, jadi predikatnya itu adalah. Ya. Jadi adalah merupakan itu kedudukannya sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Ya. Jawab B. Oke, terima kasih. SMA 5 gua jawab B. Ya, diistilahkan kalau kalian belajar ada namanya kopula. Ya, definisi. Jadi kata kopula itu adalah dalam kalimat itu akan menduduki fungsi predikat. Ya, seperti itu. Berarti jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah B, adik-adik sahabat smart. Luar biasa. Ya, senantiasa tetap terus belajar pastinya untuk mengetahui bagaimana fungsi-fungsi yang ada pada kalimat. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, ya, yaitu masuklah di pola kalimat. Tadi kita sudah belajar fungsi, sekarang pola kalimat. Pola kalimat adalah sebuah pola untuk menyusun sebuah kalimat seperti subjek, predikat, objek pelengkap, dan keterangan. Ya, karena di soal nanti itu juga ditanyakan mengenai pola kalimat. Ya, kalau tadi sebelumnya fungsi kalimat, sekarang pola kalimat ya. Yang pertama adalah pola kalimat SP. Subjek, predikat. Contohnya dia ya, ini contohnya adik-adik sahabat smart ya, kalian bisa lihat. Dia
cantik. Dia berarti subjek, cantik adalah predikat. Ya, seperti tadi yang saya katakan, bahwa predikat tidak selamanya akan diisi oleh kata kerja. Predikat bisa diisi oleh kata sifat. Ya, seperti itu. Bisa diisi oleh kata benda, bisa diisi oleh kata bilangan, ya. Nah, kalau istilah di sini, maka cantiknya, ya, di sini adalah kata sifat. Jadi selain kata kerja, bisa diisi oleh kata sifat. Kemudian mereka sedang berdiskusi. Mereka pasti subjek, sedang berdiskusi sudah pasti dia adalah predikat. Ya, kata kerja, ber. Peserta ujian itu subjek, berjumlah 100 orang. Nah, berjumlah 100 orang ini adalah rangkaian dari predikat dengan posisi jenis kata bilangan. Ya, seperti itu. Berjumlah kan bilangan, ya. Jadi dia adalah jenis, ini predikatnya dan jenisnya adalah bilangan. Temannya seorang atlet. Temannya akan berposisi sebagai subjek, seorang atlet akan berposisi sebagai predikat, ya. Dan atlet itu, seorang atlet itu masuk ke dalam jenis kata benda. Nah, kemudian yang kedua adalah kalimat SPO, subjek, predikat, objek. Contohnya, mereka, ini subjek, sedang mempelajari predikat bahasa Indonesia, berarti objek. Ya, jadi polanya SPO. Baik, ya. Nah, berikutnya adalah pola SPK, subjek, predikat, keterangan. Contohnya, Joni bermain di sore hari. Berarti, ya, Joni di sini akan sebagai subjek, bermain predikat, di sore hari adalah keterangan. SPK, ya. Sahabatku, subjek, ya, pulang kampung, ya, predikat, ke Samarinda, keterangan. Iya, itu dia. Kemudian, kalimat yang keempat, yaitu kalimat SPP, subjek, predikat, pelengkap. Contoh kalimatnya, saya berjualan pakaian adat. Berarti saya subjek, berjualan predikat, ingat berarti setelahnya adalah pelengkap. Ya, seperti itu adik-adik sahabat smart. Pamanku, ya, subjek adalah, ini kopula yang tadi predikat. Nah, kalau dia adalah kopula, ya, definisi adalah atau merupakan, maka setelahnya itu fungsinya adalah pelengkap. Itu yang harus kalian simak adik-adik sahabat smart, ya. Jadi kalau dia kopula adalah atau merupakan, maka setelahnya pelengkap. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, catur, subjek, menyetir, predikat, mobil, objek, di malam hari, keterangan. Tentunya keterangan waktu. Keterangan itu kan ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Ya. Dewi, subjek, merapikan predikat, buku, objek, di meja belajarnya, keterangan. Jadi maka polanya SPOK. Baik, semoga bisa kembali dipahami oleh adik-adik sahabat smart. Pola-pola kalimat yang saya jelaskan. Berikutnya, ya, kita lihat pola yang ke-6, yaitu pola SPOPL. Contoh kalimatnya, Bapak Guru. Ya, SPO dan pelengkap, yaitu Bapak Guru, subjek, mengirimkan predikat, mengirimkan, kemudian
siswa. Objek karena berawalan me, ya. Jadi karena kalau predikatnya berawalan me, maka setelahnya pasti objek. Nah, surat akan berposisi sebagai pelengkap. Nah, itu adik-adik. Ini pola SPO pel, ya. Dalam jenis kalimat dia masuk di kalimat aktif dui transitif. Jadi kan ada aktif transitif, ada dui transitif. Transitif itu yang langsung objek, kalimatnya SPO. Kalau ada objek pelengkap, maka dia masuk di kalimat aktif dui transitif. Ya, ada objek, ada pelengkapnya. Ya, itu dia. Kemudian, yang ketujuh, kalimat dengan pola SP pel keterangan. Subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya apa? Arina, subjek, bermain, predikat, karena dia awalannya ber, maka gitar akan sebagai pelengkap. Ya, bukan objek ya, ingat adik-adik tadi. Saya sudah kasih tipsnya. Ya, kemudian di kelas adalah keterangan. Ya, keterangan tempat. Yang kedelapan, dengan pola kalimat SPO pel keterangan. Wah, ini lengkap. Kelima fungsi hadir pada kalimat tersebut. Sudah ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada pelengkap, ada keterangannya. Contoh kalimatnya ini. Saya, subjek, memberikan predikat, berawalan me, berarti dia adalah objek. Hadiah, berarti ini dui transitif, dia adalah pelengkap. Saat, nah ini kan berarti bermain dengan waktu ya, keterangan sampai dengan habis. Itu keterangan. Jadi maka polanya SPO, pelengkap, dan keterangan. Nah, seperti itu adik-adik sahabat Smart untuk mempelajari pola kalimat. Supaya lebih mantap lagi ya, saya hadirkan contoh soalnya. Kita simak sama-sama. Nah, ini dia. Perhatikan kalimat berikut. Selamat tidur dan dalam keadaan yang disebut kewaspadaan yang tenang, kita biasanya kurang menyadari apa yang terjadi di sekitar kita. Pola kalimat tersebut adalah KSPO, SPO pelengkap, keterangan subjek predikat objek keterangan, ya, predikat subjek keterangan, atau subjek predikat pelengkap keterangan. Pola kalimatnya apa ini? Ya, selamat tidur dan dalam keadaan yang disebut kewaspadaan yang tenang, ada tanda koma di situ. Kita biasanya kurang menyadari apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, baik, langsung saja kita jawab. Ada dua jawaban, yaitu C, ya. Silakan kita lihat sama-sama. Berarti, ya. Nah, ada tanda koma di sini, adik-adik, berarti ada kata selama, maka jatuhnya ini apa? Keterangan, ya. Selamat tidur dan dalam keadaan yang disebut kewaspadaan yang tenang. Ada koma, berarti keterangan. Ya, berarti sudah salah B, sudah salah delta, dan sudah salah E, ya. Tinggal dua, ya. Alfa atau Charlie. Wah, SMA 5 gua jawab A. Baik, kayaknya ya diubah tadi jawabannya, ya. Nah, kita lihat kembali. Apakah ada keterangan di akhir kalimatnya? Ayo sama-sama adik-adik sahabat Smart. Kita biasanya, saya lihat dulu. Kita biasanya kurang menyadari apa yang terjadi. Ah, berarti kita biasanya subjek, ya. Kemudian, ya adik-adik, kurang menyadari, berarti predikat, ini kata kerja. Setelahnya berarti berarti ini adalah objek, ya. Apa yang terjadi, ya, itu adalah objek. Di sekitar kita adalah keterangan, ya. Berarti jawabannya adik-adik sahabat Smart adalah iya,
C, ya. Jadi ada keterangan di akhir kalimat, ya. Apa yang terjadi di sekitar kita sebagai keterangannya. Nah, itu dia. Baik, satu soal lagi, ya. Adik-adik sahabat smart. Bisikan ingatan yang samar dikirim dari hipokampus. Pola kalimat tersebut adalah. Nah, ini pola kalimatnya apa? Ayo kita langsung saja menjawab, adik-adik. Polanya apa? Berarti tidak ada unsur keterangan ya di awal kalimat. Berarti bisikan ingatan, ini ada perluasan yang samar. Jadi gini, yang itu dalam kalimat itu adalah unsur perluasan adik-adik. Ya, perluasan itu artinya dia masih rangkaian dari fungsi kalimat tersebut. Ya, apakah perluasannya di subjek, apakah di predikat, apakah di objek ya. Jadi ada kata yang gitu. Ya. Nah, berarti sampai di sini itu adalah subjek. Kata kerja dikirim berarti ini adalah predikat, ya. Kemudian dari, ya, ini berarti jatuhnya apa? Keterangan, ya. Berarti polanya adalah subjek, predikat, dan keterangan. Iya, jawabannya adalah C. Nah, jawaban adik-adik smart, adik-adik sahabat smart sudah benar. Baik, adik-adik sahabat smart, soalnya sudah selesai. Dan materi yang saya paparkan juga sudah usai, yaitu tentang fungsi dan pola kalimat. Ya, tentu ini akan berkelanjutan. Masuk lagi nanti di berikutnya, nanti kita akan bahas mengenai jenis kalimat, kalimat efektif, ya, nanti di pertemuan berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk itu, adik-adik sahabat smart, pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran yang kami siarkan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang telah tetap mendampingi putra-putri kita dalam belajar. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang keliru, ya. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.